Halo teman-teman, di video sebelumnya saya sudah membahas tentang donasi dan poin-poin aliansi dan apa saja yang perlu kita beli di toko aliansi. Oke teman-teman, jangan lupa setiap harinya kamu belanja ini nih, Dragonite Super fragment Dragonite, supaya apa? Supaya bisa bikin equipment. Lagi yang ngejar DM sebaiknya beli itu lebih sering, harus tiap hari ya yang ngejar DM. Nah ini saya pakai akun farm, tetap apa bikin equipment, yaitu equipment untuk nambang tentunya ya. Mana itu tasnya, ini tasnya ada 8, kemarin saya belum pecah rupanya ya. Beberapa hari ini tentunya banyak, 76.800. Lalu kita ke bengkel, di bengkel kita convert menjadi barang, pasti dapatnya akan banyak karena lupa. Jadi bikinnya equipment penambang, equipment penambang itu ya seperti ini. Lihat di sini ada 118.614 fragment. Ini saya beli 50 untuk bahan penambang. Dapatnya apa? Sebenarnya yang paling diincer ini ya, yang linen, kain linen. Terus yang hijaunya, kualitas hijau kita lihat ya sama saja. Oke, itu tentang toko aliansi ya. Jadi banyak yang bisa dibeli dan yang dibeli bagus-bagus. Jangan sampai kekurangan poin ya, terutama untuk jatah seminggu, misalnya rally gitu. Misalnya bukan rally, apa, beli ini loh. Nah, kalau saya sudah beli apa namanya, medali keberanian sama medali perang. Terus yang ngejar DM ya jangan lupa beli ini Dragonite Super, ditabung mulai dari sekarang kalau belum punya ya. Kalau udah punya selamat ya. Kira-kira begitu ya. Tapi hari ini di video ini saya mau bahas tentang sekolah. Lihat nih, sekolah saya sudah simpan, ada, lihat poinnya 338.000 experience ya. Satu sekolah, satu legion. Saya sekolah tiap hari 4 legion untuk bahkan untuk farm. Yang pertama juga, yang ini 340.000, yang ketiga 428.000, yang keempat 403.000 ya. Nanti kita lihat nih, karena poin apa, saya bisa mendapat experience yang besar karena level saya sudah tinggi dan saya mengutamakan kartu-kartu experience ini. Misalnya saya bikin maksimal, ini saya bikin maksimal. Kalau yang kartu-kartu lain saya tidak bikin maksimal. Kartu-kartu lain tidak bikin maksimal, tapi kartu experience saya bikin maksimal. Terus saya taruh kartunya di sini di kolom card use, ditulis kartuku, terus saya save gitu. Saya sudah 4 legion berangkat sekolah. Jadi kalau makin tinggi levelnya, level profesinya, lihat, perhatikan kartu ini. Nambang kayu kecepatannya 12% gitu. Kok ada ini food lagi, salah naruh lagi. Sebenarnya di video sebelumnya udah pernah ada kayaknya ya. Jadi singkat aja soal ini, soal nambang. Iron gathering, berarti harus ganti ini. Saya nggak berminat untuk nambang food. Iron number
Kartunya bisa dijelaskan seperti ini ya, yang paling kanan atas, bonus iron per hour per jam itu 20.000. Jadi kalau sudah nambang selama 1 jam dapat 20.000 kalau nambang besi. Terus ini sampingnya lagi 30.000 besi per jam, otomatis masuk ke tasnya Legion penambang kayak gitu. Oke, itu fungsinya kartu profesi. Terus kalau sekolah sebaiknya pilih yang experience-nya besar, misalnya 95 ini. Nah, ini bener ini. Mereka Om Bendot aktif lagi. Ya, memang aktif lagi beberapa hari ini ya. Dia masukin 3 langsung. Karena kalau 1 doang ya dapatnya experience-nya dikit gitu. Ya. Jadi saya juga bikin farm kelipatan 3 mau nggak mau. Bikin farmer. Soalnya kalau nungguin orang-orang ya susah, sulit, nggak pasti gitu. Kalau punya sendiri kan jadi pasti. Terus kolom sekolah petani bukan cuma di satu menteri ya, ada 1, 2, ini Eldrago belum ngasih kartu. Ini besar, ini farmer ya. Lihat tuh. Sebaiknya Bendut tadi ngisinya di sini bukan di sebelah. Ini lebih besar experience-nya daripada 95.000 experience, mending 109.000 experience gitu. Terus kalau misalnya ini kecil ya, ini kecil, cari lagi di universitas. Lihat nih, ini error. Universitas Eldrago lagi. Sama aja ya. Sini juga bisa sekolah petani, di sini bisa sekolah petani, farmer bisa sekolah di sini. Bukan cuma arsitek yang sekolah di sini, bahkan di menteri yang pengrajin juga menyediakan sekolah untuk petani. Ini misalnya 3.000 profesi farmer bisa masuk gitu. Lalu bagaimana dengan profesi dengan minister? Beberapa hari yang lalu saya promosikan supaya ada banyak yang mengajukan diri supaya kita seleksi kira-kira siapa yang butuh menjadi menteri. Apa itu menteri? Iya, di sini ada menterinya. Ya nih, ada keuntungan menjadi menteri. Perlu diperhatikan. Misalnya jadi ratu, lihat tuh. Pendapatan sumber daya. Jadi pabrik-pabrik di dalam kastil itu produksinya 30% lebih cepat. Terus latih prajurit mengkonsumsi minus 5%, diskon 5% bahannya untuk latih prajurit. Terus sumber daya ekstra pengoleksian, lagi nambang itu sumber dayanya digali ekstra 10% nambah. Terus officer ini perdana menteri. Oke. Kecepatan konstruksi 5%. Jadi ada buff, dia dapat buffnya. Kalau jadi menteri dapat buff, masing-masing beda-beda buffnya. Training speednya segitu 30%. Terus kecepatan penelitian teknologinya segitu. Terus hakim segini. Total pendapatan sumber daya 20%, lumayan. Jadi pabrik-pabrik di dalam kastil itu produksinya lebih kencang 20%. Terus pelatihan prajurit lebih cepat 5%. Kecepatan penelitian teknologi ya begitu. Masing-masing ada buffnya. Jadi tolonglah biar kalian makin luas wawasannya, sekali-sekali jadi menteri. Memang ada ruginya jadi menteri. Kenapa? Karena kalau jadi menteri nggak bisa sekolah dan nggak bisa dapat experience yang besar. Tadi lihat kan di CT Farmku itu kalau di total itu sekitar 1,5 juta experience yang dapat ya. Tapi kalau jadi menteri nggak sekolah ya nggak dapat experience dari sekolah, tapi sebagai fungsi menteri dia dapat cuma dikit. Lihat nih, kepala Legion
ada buffnya segitu, kayak seperti itu. Terus penjaga istana buffnya seperti itu, pasukan attack dan defense-nya meningkat. Terus ini buffnya seperti itu. Masing-masing menteri ada buffnya, silahkan diperiksa. Caranya gimana? Klik tahta di tengah map, terus pilih tanda X nya, terus pilih officer yang tab yang tengah, terus diklik dan dilihat ya, kira-kira begitu. Di sini saya mau tunjukkan berapa sih experience yang dapat menteri ya. Experience petugas yang ini, experience petugas dapatnya berapa? Kecil banget, 464. Itu satu kali doang, bukan 4 kali. Kalau sekolah ya bisa 4 kali. Ini caranya supaya membaca semua, baca semua, klik yang tombol yang di bawah ini. Baca semua. Terus bagaimana cara jadi menteri yang baik dan benar? Masuk ke dalam kastil, lalu klik ke aula profesinya, lalu pilih misi kerajaan, nanti masuk di situ di ruangan menterimu kalau kamu jadi menteri. Terus isi kartunya supaya people yang di state 583 itu puas naikin experience-nya. Kasih kartu yang ini 15%, itu paling tinggi yang saya punya. Oh, bukan paling tinggi yang saya punya, tapi paling tinggi nomor 2 yang saya punya. Lalu tambahkan lagi yang 20%. Total berapa sekarang? 35% ya. Sebaiknya 4 kartu karena kalau 5 kartu ini nggak tahu bahannya apa ini. Item tidak dapat, nggak tahu belinya di mana. Kayaknya harus top up, tapi saya nggak mau. Nah, ini taring serigala itu bisa dibeli di klik yang di samping game, terus toko permata, terus yang lain. Nah, ini ada liontin taring serigala. Ini beli. Kalau kamu jadi menteri, ini beli 4 kali 7 berarti 28. Di hari Senin itu, di hari Sabtu ketika kamu jadi menteri langsung beli 28. Terus pakai taring serigalanya untuk meningkatkan jumlah kartumu. Nah, kalau nggak pakai taring serigala bisanya cuma 2 doang tiap hari ya. Nah, ini tiap hari harus beli nih pakai taring serigala. Misalnya kartu bonus yang di sini, kartunya apa sih? Nah, ini pilihan kartunya. Ini acak pilih, dapatnya acak. Jadi nggak bisa maunya ini, nggak bisa kayak gitu. Maunya ini nggak bisa kayak gitu. Acak, klik aja dia. Saya klik. Terus dapatnya poin kerajaan. Ya, ini COP, poin COP begitu. Terus yang tadi kan 1 taring serigala, yang kedua 3 taring serigala. Presentasi experience PC 3%, jadi totalnya 30%. Dikit emang ya, namanya juga ajak ya, kita nggak bisa nentuin sendiri. Oke, kira-kira kayak gitu. Bagaimana caranya sekolah